Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadilon. Pada hari ini kita akan membahas kuliah biokimia protein. Biokimia ini diampu oleh Dr. Rizky Hadiwibowo. Baiklah, ini slide pertama. Nah, di slide ini kita ditampilkan pada makanan. Kita lihat di sini bahwa ada ikan, udang, kacang-kacangan, roti, daging merah, keju, susu, telur. Nah, ini merupakan sumber dari protein yang ada pada makanan kita. Protein, adapun yang akan dibahas pada kuliah kali ini meliputi pertama fungsi protein, macam-macam asam amino, polaritas asam amino, sifat asam basa dari asam amino, sifat optik asam amino, ikatan peptida, struktur protein, dan penyakit akibat malnutrisi protein. Nah, secara umum, penyusun utama dari sel adalah air yang dapat mencapai persentase 70-80%. Sisanya merupakan molekul-molekul dikenal sebagai biomolekul, masing-masing proporsinya adalah 50% protein, 15% asam nukleat, 15% karbohidrat, dan 10% lipida dan 10% molekul lain. Dilihat dari komponen sel di atas, protein merupakan biomolekul yang tinggi persentasenya, sehingga tentu protein mempunyai peranan yang penting dalam segala aspek proses biologis. Protein berfungsi sebagai biokatalis atau enzim, sarana transportasi, pergerakan, penopang mekanis, kekebalan tubuh, transduksi sinyal, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. Di sini ada piramida. Piramida ini merepresentasikan rekomendasi nutrisi yang baik untuk kita makan. Di mana ada di paling bawah komposisi terbanyak yaitu grains, karbohidrat, disusul dengan vegetable, fruit, kemudian protein, meat, fish, egg, and alternative. Alternatif itu maksudnya lainnya. Kemudian milk and alternative, fat, oil, salt, and sugar. Pendahuluan protein. Protein adalah polimer asam amino. Jadi protein ini adalah polimer asam amino. Tandai ini polimer asam amino. Berbeda dengan polisakarida, protein merupakan heteropolimer. Artinya polimer yang disusun oleh monomer yang berbeda-beda. Karena satuan penyusun asam amino ada 20 jenis asam amino. Jadi suatu protein ini disusun atas 20 jenis asam amino. Nah, asam-asam amino tersebut dihubungkan dengan sebuah ikatan kimia yaitu ikatan peptida. Di mana pada rantai polimer asam amino, tiap asam amino satu dengan asam amino yang lain terikat pada ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini adalah ikatan yang terbentuk dari dua asam amino antara gugus karboksil, COOH, jadi asam amino yang satu itu mempunyai gugus karboksil, kemudian berikatan dengan asam amino lain dengan gugus amina dari asam amino lainnya. Kemudian di sini ada macam-macam protein. Ini subunit pertama. Berdasarkan banyaknya asam amino dapat dibedakan menjadi, kalau yang disebut dengan peptida itu 2-10 asam amino. Kalau polipeptida itu 10-100 asam amino. Dan protein itu lebih dari 100 asam amino. Beberapa jenis protein antara lain ada glikoprotein. Nah, glikoprotein ini merupakan gabungan dari glukosa dengan protein. Kemudian ada lipoprotein, dari kata lipo yang artinya lipid dan protein. Jadi gabungan antara lipid dan protein.
Protein tentu memiliki fungsi yang peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Protein mempunyai peranan penting dalam segala aspek proses biologis. Yang pertama adalah sebagai enzim katalis atau biokatalisator. Reaksi-reaksi kimia atau metabolisme yang terjadi dalam sistem biologis ini dikatalis oleh enzim yang mempunyai kemampuan menaikkan laju reaksi kimia jutaan kali. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai alat transport dan gudang penyimpanan. Contohnya adalah hemoglobin. Ini sebagai protein transport di mana dia mengangkut O2 dalam darah, juga mengangkut CO2. Dan mioglobin untuk alat transport O2 pada otot. Juga mioglobin ini mengangkut zat besi. Zat besi Fe diangkut dalam plasma darah oleh protein transferin dan disimpan dalam hati bersama protein kompleks ferritrin. Yang C sebagai pergerakan yang terkoordinasi. Ini berarti contohnya adalah kontraksi otot dan pergerakan flagella dari spermatozoa atau mikroorganisme merupakan proses pergeseran antara dua protein filamen. Nah, kalau di otot ini ada protein aktin dan miosin. Kemudian sebagai penopang mekanis, di mana protein ini berbentuk kolagen. Pada tulang, kolagen ini berfungsi sebagai serabut yang menopang sel dan jaringan pengikat. Selain itu, protein ini berfungsi sebagai kekebalan tubuh atau perlindungan. Kita sebut imunitas. Kita dapat sembuh dan survive dari berbagai penyakit berkat perlindungan dari protein antibodi. Antibodi menetralisir substansi penyusup atau yang disebut dengan antigen, baik itu virus, bakteri, dan agen infeksi lainnya ke tubuh kita, dan antibodi dapat membedakan antara antigen, non-self, dan molekul sendiri atau sel. Selain itu, sebagai perantara dan transmisi impuls, di mana ini diperantari oleh, contohnya adalah protein rodopsin pada mata, merupakan reseptor terhadap cahaya yang datang terhadap sel batang retina. Kemudian selain itu, sebagai pengendalian pertumbuhan dan diferensiasi, tentunya diferensiasi sel merupakan produk dari ekspresi informasi genetik yang dikontrol pada setiap tahapan. Di sini ada protein, jadi protein ini tersusun atas asam amino. Nah, asam amino adalah unit monomer protein. Nih, asam amino ini merupakan unit monomer protein. Pada tumbuhan dan hewan terdapat 200 macam asam amino. Jadi ada 200 macam asam amino. Tetapi yang menjadi penyusun protein hanya ada 20 macam saja. Jadi dari 200 asam amino pada tumbuhan dan hewan yang digunakan untuk bahan baku sintesis protein adalah 20 jenis asam amino. Namun kalau di alam ini asam amino jumlahnya banyak ya. Secara struktural, asam amino mempunyai gugus fungsional, karboksil atau COOH, dan amina NH2 yang terikat pada karbon alfa. Selain itu, pada karbon alfa juga melekat gugus gugus alkil yang menjadi ciri aneka ragam asam amino. Ini struktur asam amino ya. Di sini ada C, ada atom C, kemudian ada gugus karboksil, CO, komin. Nah, kita tandai saja. Nah, ini gugus karboksil, ini gugus alkil, kemudian ini gugus amina. Nah, yang menjadi ciri khasnya ini dari gugus aminanya, gugus alkilnya ini
di mana ke-20 asam amino terdapat pada protein dibedakan menurut substitusi gugus R pada atom A karbonnya. Jadi gugus alkil inilah menentukan sifat atau karakteristik dari pembeda antara 20 jenis asam amino. Nih, sehingga protein tadi, asam amino tadi kita kelompokkan. Kalau ini berdasarkan rantai alkilnya, yaitu asam amino dengan gugus R alifatis terbuka, gugus alkilnya terbuka. Kemudian asam amino dengan gugus R mengandung sulfur, jadi di gugus R-nya itu ada unsur sulfur. Kemudian asam amino dengan cincin aromatik, berarti tertutup ya. Kemudian asam amino non aromatik dengan gugus R hidroksil. Kemudian asam amino yang bersifat asam dengan amida, asam amino bersifat basa, kemudian asam imino. Ini kelompok dari asam amino dengan gugus R alifatis. Di sini ada glisin, itu disimbolkan dengan GLY atau G, ini struktur kimianya. Ini karboksilat, ini amina. Ini ada PK1, PK2, dan PK ini berarti kalau di asam dan basa ini konstanta asam dan basa 2,4, 9,8. Kemudian ada alanin disimbolkan dengan ala atau A. Ini ya, ini atom C chiral, kemudian ada COOH, CH3, ini aminanya. Ini gugus alkilnya, ini amina. Kemudian ada valin, gugus karboksil, amina, atom pusat. Kemudian di sini ada alkilnya, ada leusin, disimbolkan leu atau L, isoleusin ile. Kemudian ada asam amino non aromatik dengan gugus R hidroksil. Gugus R hidroksil. Coba kita lihat, ini ada gugus R-nya CH2OH. Hidroksil ini ingat ada OH. Ada serin dan treonin. Kemudian asam amino dengan gugus S mengandung sulfur. Nah, di sini ya, ini sulfur. Nah, di sini ada HS, ini unsur sulfur. Contohnya cystein dan metionin. Kemudian asam amino bersifat asam dengan amida. Amida ini. Contohnya asam aspartat, kemudian asam, kalau yang asam ini biasanya ada COOH. Biasanya ini ya. Kemudian ada asam asparagin, asam glutamat, kemudian ada glutamin. Ada asam amino bersifat basa. Ini contohnya agrinin, lisin, dan histidin. Kemudian ada asam amino dengan cincin aromatik. Nah, jadi cincinnya ini rantai tertutup. Ini benzen biasanya. Kalau tidak salah ini benzen. Contohnya fenilalanin, kemudian triosin, dan tritopan. Yang terakhir ada asam imino, contohnya prolin. Nih, penyimbolan asam amino, alanin disimbolkan dengan ala dengan 3 huruf, ini ALA, kemudian kalau dengan 1 huruf itu A. Kemudian ada klasifikasi asam amino selanjutnya, itu dibagi menjadi 2, esensial dan non esensial. Kalau esensial itu berarti asam amino yang harus tersedia dalam diet karena tidak dapat disintesis oleh tubuh.
Sedangkan asam amino non-esensial adalah golongan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh atau disintesis dalam hati tepatnya. Ini ada jembatan keledainya yaitu saga satga. Artinya serin, alanin, glisin, asparagin, sistein, asam aspartat, triosin, glutamin, dan asam glutamat. Ini ya esensial amino, asam amino esensial dan non-esensial. Kemudian polaritas asam amino. Ini berarti ada asam amino yang non-polar dan polar. Ini ada yang bersifat hidrofobik, cenderung untuk menghindari lingkungan berpelarut air, sehingga asam amino tersebut menempatkan diri pada bagian dari dalam pada pelipatan protein, sehingga tidak terionisasi dan tidak pula berpartisipasi dalam pembentukan ikatan hidrogen. Kalau yang hidrofilik berarti suka air. Asam amino hidrofilik akan berinteraksi dengan lingkungan berpelarut air, terlibat dalam pembentukan hidrogen, menempatkan dirinya pada bagian eksterior bagian reaktif dari suatu enzim. Jadi asam amino ini memiliki sifat antipatik, yaitu sifat dari suatu molekul yang dapat memiliki cenderungan untuk yang dapat menolak ataupun menerima air. Kalau menolak berarti hidrofobik, kalau menerima air berarti hidrofilik. Berdasarkan sifat kimiawi gugus R, beberapa asam amino dikelompokkan menjadi yang nonpolar. Contohnya glisin, alanin, valin, leusin, dan seterusnya. Kemudian polar bermuatan parsial, itu serin, treonin, asparagin, glutamin, tirosin, dan sistein. Kemudian polar bermuatan, contohnya lisin, agrinin, histidin, asam aspartat, dan asam glutamat. Ini asam amino hidrofobik, contohnya valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin. Kemudian yang hidrofilik, agrinin, asam glutamat, glutamin, histidin, lisin, agrinin. Ini asam amino hidrofilik. Bersifat antara. Ini contohnya cystein, prolin, triosin, triptofan, dan teman-temannya. Asam amino tentu mempunyai fungsi di dalam badan manusia. Yang pertama sebagai penyusun protein, yang kedua sebagai prekursor atau bahan baku untuk membuat asam amino spesifik yang berfungsi sebagai fungsi fisiologis khusus. Contohnya histamin. Histamin ini merupakan modifikasi dari histidin. Fungsinya untuk reaksi-reaksi anti-alergi. Kemudian ada dopamin, ini sebagai neurotransmitter syaraf tepi yang berasal dari L-dopa. Kemudian yang berasal dari L-dihidroksifenilalanin yang merupakan modifikasi dari fenilalanin. Sifat asam basa dari asam amino, di mana gugus A, COOH, dan gugus A amina pada asam amino dapat terionisasi sebab gugus R ada yang bersifat asam dan basa, sehingga persamaan reaksi kesetimbangannya dapat ditulis sebagai berikut. RCOOH menjadi RCOO- plus H+. Nah, ion H+ inilah yang menyebabkannya dia bersifat asam ataupun asam ya kalau ion H+. Pada reaksi kesetimbangan tersebut, asam amino menunjukkan sifat dua buah gugus asam lemah, di mana gugus karboksil menunjukkan lebih kuat dibandingkan dengan gugus aminonya. Pada pH fisiologi sekitar 7,4, gugus karboksil tidak membebaskan H+, sedangkan gugus amino akan membebaskan A+. Kekuatan asam dan dari gugus karboksil tadi dan gugus R yang dapat terionisasi pada sebuah asam amino dapat didefinisikan oleh konstanta asosiasi atau Ka, atau biasanya dinyatakan sebagai ion negatif dari Ka, yaitu pKa. Jadi pKa ini merupakan negatif dari Ka.
Minlok PKA ini. Muatan bersih merupakan hasil penjumlahan semua muatan yang pada gugus-gugusnya pada asam amino, peptida, dan protein sangat tergantung keadaan pH lingkungannya, sehingga perubahan pada pH larutan suatu asam amino atau protein akan merubah muatan dari protein itu sendiri. Selain memiliki sifat asam basa dan polaritas, asam amino memiliki sifat optik. Atom karbon mengingat tempat gugus fungsi dari yang berbeda dikatakan sebagai C-chiral atau asimetrik. Dari 20 macam asam amino tersebut, di atas hanya asam aminoglisin yang tidak mempunyai C-chiral. Adanya C-chiral dapat menunjukkan sifat optik yang aktif, yakni dapat memutar bidang polarisasi. Bila memutar ke kanan dinamakan sebagai dextrorotari, bila ke kiri sebagai levorotari. Kalau dextro berarti D disimbolkan. Kalau levorotari berarti L, artinya putar kiri. Semua asam amino pada protein merupakan konfigurasi stereo seperti L-glyceraldehid, sehingga semua asam amino adalah L-asam amino. Di asam amino jarang dijumpai di dalam protein, meskipun dapat dijumpai di alam, yang ini pada antibiotika polipeptida. Gugus R pada asam amino dapat menyerap sinar UV dengan panjang gelombang 280 nanometer. Kemudian peptida bond. Pembentukan ikatan peptida ini merupakan reaksi kondensasi antara gugus karboksil dari salah satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino lainnya dengan melepas sebuah molekul air yang menyebabkan polimerisasi asam amino untuk membentuk peptida dan protein. Peptida adalah bentuk yang terdiri dari hanya beberapa asam amino, misalnya hormon, neurotransmitter, antibiotik, dan agen antitumor adalah peptida. Ini ya, ikatan peptida, ini asam amino yang pertama, ini ada gugus karboksilnya, kemudian ditambah asam amino kedua, kemudian yang bereaksi adalah yang cabang amina dan cabang karboksil, kemudian dilepaskanlah 3 buah H2O. Ini reaksinya. Struktur protein terdiri dari 4. Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Ini ya, ini contoh struktur primer, kemudian struktur sekunder dalam bentuk alpha helix, kemudian struktur tersier dan kuarter. Nah, pertama struktur primer merupakan susunan linear polipeptida yang tersusun atas urutan sekuen asam amino yang jenis-jenisnya berurutan merupakan kombinasi yang ditentukan oleh kode genetik di dalam mRNA. Jadi, ada yang namanya dogma sentral. Nah, dogma sentral ini merupakan aliran genetik, yaitu dari DNA menjadi protein. Jadi DNA direplikasi, kemudian ditranslasikan menjadi mRNA, ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian ditranslasikan dengan bantuan ribosom, ini membentuk protein atau polipeptida. Kemudian ada struktur sekunder, ini dibagi menjadi 2, ada yang berbentuk alpha helix dan beta sheet, planted beta. Kalau alpha helix ini jika CO dan NH2 berasal dari satu polipeptida. Kalau yang beta sheet jika CO dan NH berasal dari polipeptida. Ini nah, beta sheet. Struktur sekunder ialah struktur 3 dimensi dari susunan primernya. Struktur sekunder pada protein ada 2, yaitu struktur alpha helix dan beta helix. Kemudian ada struktur tersier. Ini terbentuk melalui interaksi rantai samping antara residu asam amino. Pelipatan spiral secara berlekuk-lekuk membentuk suatu unit struktur yang padat dan hampir bulat.
atau disebut dengan globuler. Contoh protein globuler yaitu hemoglobin dan imunoglobulin. Hemoglobin terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa asam lemak di dalam darah. Imunoglobulin ialah protein globulin yang juga terdapat pada serum darah berguna untuk antibodi pada sistem kekebalan. Kemudian ada struktur quaterner, ini adalah merupakan struktur di 3 dimensinya. Ialah susunan yang terbentuk dari 2 atau lebih subunit struktur tersier. Hubungan antara subunit satu dengan lainnya melalui ikatan asosiasi kimia. Ada yang protein fibrose, yang ini, kemudian yang ini protein globuler. Kita tandai ini globuler, sedangkan ini fibrose, seperti ini P. Ini A. Oke. Kita lewatkan yang ini. Selain pembentukan, ternyata protein ini dapat terurai melalui denaturasi, yaitu perubahan bentuk protein sehingga mempengaruhi fungsinya. Sebabnya banyak, mulai dari panas, kemudian asam atau basa, logam, garam, mekanis. Ini misalnya protein yang sudah tersusun rapi, dipaparkan panas, kemudian terdenaturasi atau terurai-urai. Ini jumlah protein yang diperlukan tubuh. Dalam keadaan sehat, dewasa, dan tidak hamil mengkonsumsi protein secukupnya sesuai dengan aktivitas tubuh harian. Untuk mencapai keseimbangan nitrogen, wanita hamil, masa penyembuhan, dan anak pada fase pertumbuhan mengkonsumsi protein lebih banyak untuk membangun jaringan tubuh. Ini ya contohnya. Kalau remaja ini protein yang masuk dengan nitrogen yang diekskresikan ini sama. Kalau yang ibu yang hamil, protein yang masuk ini harus lebih besar. Harus berbagi 2 dengan anaknya. Kalau orang yang sakit, ini protein intake-nya sedikit, sedangkan nitrogen yang dikeluarkan banyak, sehingga lebih banyak butuh protein. Kualitas protein, ada yang disebut dengan komplit protein, artinya protein sumber protein tersebut mengandung 9 asam amino esensial. Ini biasanya disebut bersumber dari protein hewani. Kalau incomplete protein merupakan protein yang tidak memiliki salah satu dari asam amino esensial. Ini umumnya bersumber dari protein nabati. Kebutuhan protein 10-35% dari total harian kilokalori. Dewasa contohnya dengan berat badan lebih besar dari 18 kilo itu butuh protein kira-kira 0,8 gram per kilo daily. American College of Sport Medicine, the American Dietetic Association, and other expert advocate menyatakan bahwa 50-100% protein bagi atlet yang memerlukan stamina tinggi dan latihan terus-menerus umumnya mengkonsumsi protein tambahan. Jadi atlet ini jumlah asupan proteinnya lebih banyak. Ini sumber dari protein, bisa dari grain, vegetable, buah-buahan, milk, susu, meat, and beans, and alternatifnya. Nah, mengkonsumsi terlalu banyak protein juga menyebabkan berbagai macam penyakit, yaitu ada resiko penyakit jantung, resiko batu ginjal, resiko kehilangan kalsium dari tulang, kemudian resiko kanker usus, dan perubahan komposisi dari diet. Sedangkan sebaliknya, apabila mengkonsumsi terlalu sedikit protein, ini menyebabkan protein energi malnutrition atau disingkat dengan PEM, di mana protein akan digunakan untuk energi dibandingkan untuk fungsional. Nutrien penting lainnya akan terserap sedikit. Prevalensi yang umum terdiri pada bayi dan anak-anak. Jadi kasus PEM ini biasanya pada anak-anak. Hampir 17.000 anak di seluruh dunia meninggal setiap hari gara-gara PEM.
Jadi karena intake atau masuknya protein ke dalam tubuh itu kurang, jadi protein ini yang seharusnya digunakan untuk energi, yang seharusnya digunakan untuk protein fungsional, membentuk jaringan tubuh, meregenerasi sel-sel, ini diubah menjadi energi karena kurang proteinnya. Kekurangan protein ini, pengubahan protein menjadi energi ini tentunya karena asupan karbohidrat dan lemaknya juga sudah habis. Sehingga yang terakhir adalah digunakan protein. Kekurangan protein. Tanpa protein yang memadai, proses regenerasi sel-sel pada saluran pencernaan memiliki kemampuan rendah. Fungsi pencernaan yang terhambat, pencernaan makanan yang berkurang, sehingga bakteri usus akan berpindah ke aliran darah dan menyebabkan septisemia, di mana sistem imun tidak bekerja optimal sehingga tidak dapat melawan infeksi. Jadi bakteri usus tadi kan perlu asupan nutrisi juga untuk berkembang biak dan bersimbiosis baik dengan usus manusia. Kalau dia kekurangan protein di dalam usus, maka dia akan migrasi ke aliran darah, mencari sumber protein di darah, sehingga menyebabkan penyakit septisemia. Nah, penyakit PEM ini tadi diklasifikasikan menjadi kwashiorkor. Ini gejalanya ada edema pada kaki dan perut. Tampak fisiknya juga kurus, perutnya buncit. Kemudian kekuatan sel otot berkurang, rambut rapuh dan mudah patah, wajahnya pucat, tampak sedih, apatis, mudah mengalami infeksi, denyut jantung tidak stabil, keluar cairan dari paru, pneumonia, septisemia, serta mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolis. Ini akibat kekurangan protein. Ini busung lapar ini biasanya terjadi di daerah Afrika dan lain sebagainya. Kemudian ada juga maramus. Ini ciri-cirinya lemah, kurus, apatis, tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibantu. Walaupun dia masih kecil, ini biasanya prevalensinya diderita oleh anak-anak, sehingga anak-anak tersebut nampak tua, rambutnya tipis, kering, dan tidak bersinar. Tampak layu, tuh, pucat. Suhu tubuh dan tekanan darah rendah, dan mudah dehidrasi, infeksi, dan mengalami perdarahan. Ini Maramik kwashiorkor. Nah, tampak lapisan kulit dan tulang dari luar. Dia perutnya ini buncit ya, kurus, sangat kurus sehingga tulangnya ini kelihatan. Nah, untuk menangani penyakit PEM ini tadi, ini harus konsultasi dengan dieteri atau dietitian atau dokter nutrisi, ahli gizi, secara bertahap. Langkah pertama adalah mempertahankan hidup dengan cara mengurangi dehidrasi, minum air yang cukup, memberi asupan cairan dan nutrisi, mungkin melalui infus. Kemudian step kedua, memperbaiki sel dan jaringan tubuh. Caranya bagaimana? Dengan memberi tambahan asupan protein dan dengan jenis protein yang variatif. Langkah ketiga yaitu mengenalkan aktivitas fisik. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang protein, kuliah biokimia. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.